Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara, kalau saudara sudah mendengarkan kesaksian kemarin mengenai Ibu Ing yang suka berdoa, saya uraikan sedikit mengapa Rasul di sini ayatnya mengatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sebetulnya ini perikop mengenai perlengkapan rohani, ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, ya. Jadi saudara-saudara, dalam pelayanan mengapa mendoakan orang-orang kudus? Orang-orang pelayanan itu tidak mudah, ya. Dan apalagi kalau pelayanan di daerah-daerah itu sebabnya harus menggunakan perlengkapan senjata rohani. Nah, berdoa itu salah satu senjata rohani, ya, supaya kita bisa kuat dalam kuat kuasanya dan melawan segala tipu muslihat iblis. Begini saudara, ya, ada seorang dokter yang bekerja di daerah pedalaman dan di pegunungan. Saudara, kesulitannya apa? Dia sudah rela menyerahkan hidupnya seluruhnya untuk melayani. Jadi walaupun itu di pegunungan, walaupun itu di daerah yang sulit, dia sudah komitmen, sudah rela, mau. Dan dia menjalankan pelayanan dengan sepenuh hati. Namun di tempat yang terpencil itu, orang-orang itu banyak yang masih melakukan kepercayaan animis, ya. Mereka itu maunya itu orang itu hanya dengan daun-daunan, ya, daun-daun tertentu tuh mereka ambil, kalau ada yang sakit hanya digebret-gebret begitu, ya, supaya sembuh, dikeluarkan mungkin roh jahat yang mereka pikir, padahal mereka juga menggunakan roh jahat. Dan jadi ada seorang dokter perempuan tuh melayani di daerah pegunungan yang agak terpencil, dan memang dia sangat dihargai karena di situ nggak banyak dokter, ya, ada 2 dokter. Nah, dia senang bisa melayani, menolong orang melahirkan, menolong orang sakit panas, macam-macam sakit. Tapi pada suatu hari ada seorang anak itu jatuhnya itu dari tebing. Waduh, mukanya sudah memar, berdarah, ya, dan akhirnya tidak bisa ditolong. Tapi hatinya sedih sekali. Dokter ini sedih sekali. Udah, saya berhenti aja, saya tidak mau jadi dokter di daerah sini. Peralatannya kurang, saya tidak bisa. Wah, macam-macam, dia sudah sedih, dia pokoknya mau berhenti. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kita itu perlu mendoakan, ya. Jadi kita doakan orang-orang yang melayani dalam, ya, mungkin di kota juga ada kesulitan-kesulitan tertentu, belum melawan. Kalau yang di daerah itu belum melawan dengan orang-orang yang animis, yang percayanya lebih percaya dengan dukun-dukun daripada dengan dokter, ya. Kadang-kadang orang sakit dianggapnya hanya karena ada perlu diusir roh jahatnya, tetapi mereka cara mengusirnya bukan dengan doa, ya. Jadi kita yang punya senjata rohani dengan doa, itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan doakanlah dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus, ya, untuk orang-orang yang melayani full, untuk dokter-dokter, untuk misionaris, mungkin untuk orang yang ada juga yang itu, ya, pilot yang membawa pesawat kecil untuk ke daerah-daerah, ya. Saya pernah melayani di Papua, jadi saya tahu betapa sulitnya pelayanan di daerah itu.
Ya, saya hanya melayani sebentar ya, mungkin seminggu atau berapa hari pulang lagi. Tapi orang-orang itu stay di sana, tinggal di sana. Dan sehari-harinya tidak mudah mengajarkan orang untuk makan makanan sehat, mengajarkan mereka untuk disiplin. Aduh, susah, saudara. Harus dengan sabar, penuh dengan kesabaran dan ketekunan dan doa. Jadi saudara, itu sebabnya Rasul Paulus menyarankan supaya kita tidak berhentinya mendoa, tidak putus-putusnya mendoakan orang-orang kudus. Mari saudara-saudara, saat ini kita berdoa khusus untuk para dokter, para utusan Injil yang melayani di daerah-daerah supaya mereka kuat, diperlengkapi dengan senjata rohani. Ya, Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami mengetahui bahwa kami melawan si jahat secara rohani, dan kami khususnya berdoa ya Tuhan untuk para dokter, untuk para tenaga medis, untuk para misionaris yang rela menyerahkan dirinya untuk melayani baik di kota maupun di daerah-daerah, khususnya yang di daerah-daerah yang sulit. Tuhan, juga ada kuasa-kuasa yang menggunakan kuasa klinik-klinik atau anemis. Tuhan, tolong supaya mereka kuat. Tuhan, beri mereka kekuatan jasmani, kekuatan rohani terlebih lagi ya Tuhan, supaya mereka tahan menghadapi keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya. Dan Tuhan, tolong supaya ada orang-orang di sekeliling juga yang support, dan biarlah kami yang jauh selalu mendoakan mereka agar mereka kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas janji-janji-Mu. Kalau beberapa orang yang bersama sepakat sehati mendoakan, Tuhan akan mengabulkan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah orang-orang yang merenungkan firman-Mu ini juga bersama-sama berdoa untuk para dokter, para utusan Injil, baik yang di kota maupun yang di desa, dan apalagi yang di daerah-daerah terpencil. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, terima kasih saudara-saudara kalau sudah ikut mendoakan dan berdoa. Biarlah mereka semakin kuat dan kita juga menjadi berkat. Sampai berjumpa, ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.